Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bulai Sungai Utara. Hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Zainal Fitri dari SMK Negeri Babirik. Bersama saya Maisarah dari SDIT Ihsanul Amal Al-Hadu. Bersama saya Nani Nurtumila dari SAB Negeri 1 Amtai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Bu Mas sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi, hari ini, Bu, saya ingin bincang-bincang sebentar, Bu, dengan Ibu terkait proses coaching yang akan dilaksanakan Ibu hari ini dengan coach Ibu, yaitu Bapak Jenal. Nah, proses bincang-bincang kita kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait nanti proses coaching Ibu. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian. Nanti apakah proses coaching Ibu nanti sesuai atau belum dengan alur kita? Kemudian apakah proses coaching Ibu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach Ibu nanti akan mengeksplor ide-idenya dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan jangan lupa nanti juga dalam proses coaching Ibu juga melaksanakan yang namanya prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dulu ya dari saya. Baik, silakan Ibu. Jadi, yang pertama pertanyaan saya ini terkait kompetensi. Nah, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini ada 3, Ibu. Ya, Bu. Di mana yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya, Bu. Jadi tadi ada 3 kompetensi ya yang Iya, ingin Ibu kembangkan. Ada 3. Ya, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik dari ketiga tadi? Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik ya Ibu ya, Ya. Ada 2, Ibu. Yang pertama itu yang mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu, di sini saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang kedua ya Bu. Nah, di sini terkait indikator pencapaian tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah ya Bu, jadi untuk lebih spesifiknya tadi Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi saja ya Bu. Iya, benar Bu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, indikator seperti apa yang Ibu harapkan yang akan menentukan keberhasilan proses coaching Ibu nanti? Adapun indikator yang saya harapkan dari proses coaching nanti, yakni saya ingin bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Nah, demikian Ibu Bu pembicaraan pra-observasi kita pada kali ini. Tapi nanti setelah proses coaching Ibu nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu. Baik Bu. Ya Bu. Nah, nanti setelah proses coaching Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hasil observasi saya. Nah, silahkan Ibu hari ini melaksanakan proses coaching. Baik. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan juga nanti coach Ibu mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya. Semoga sukses ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Jainal. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi saya terima pesan WhatsApp Bapak. Iya. Bapak ingin ngobrol sebentar? Iya Bu. Boleh Pak. Kira-kira kita enaknya ngomong di mana nih Pak? Yang di sini aja. Oh di sini aja. Oh ya silahkan. Mumpung waktunya lagi istirahat nih, jadi Iya. istirahat. Boleh Bapak? Kira-kira Gini Bu,
saya ada permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas. Ya, kira-kira permasalahan apa Pak? Gini, untuk kelas 10 jurusan DBSM ini kan ini pertemuan pertama kali saya ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Nah, ketika saya beri sebuah teks yang simple gitu Bu ya, saya suruh artikan, siswa suruh mengartikan teks tersebut. Ternyata hanya 2-3 orang yang bisa mengartikannya tanpa melihat kamus. Nah, saya rasa harusnya itu mereka bisa semua, soalnya teksnya itu simple. Ya ternyata ada yang sebagian besar itu tidak bisa mengartikannya. Jadi saya simpulkan untuk kelas 10 jurusan DBSM ini bermasalah sama penguasaan vocabulary mereka. Oke. Jadi menurut Bapak nih, tujuan dari obrolan kita hari ini apa Pak? Ya tentu saja untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi, ya, yaitu bagaimana cara meningkatkan penguasaan vocabulary siswa saya. Ya, terkait dengan permasalahan vocabulary siswa di sekolah Bapak, apakah Bapak sudah melakukan identifikasi Pak terhadap permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Iya, saya rasa sudah saya identifikasi. Sudah dilakukan? Iya, sudah dilakukan. Terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira nih Pak, bagaimana solusinya? Apakah yang sudah Bapak lakukan terhadap permasalahan yang Bapak hadapi? Kalau kira-kira akar permasalahannya dulu Bu ya. Permasalahannya saya rasa itu literasi mereka kurang dalam membaca teks bahasa Inggris Bu. Ya sehingga ketika saya berikan teks yang simpel itu mereka tidak mampu untuk mengartikannya. Jadi solusinya sesuai dari akar permasalahannya tadi, mereka kurang literasi. Kurangnya literasi apa ya? Kira-kira strategi yang bagaimana Pak? Ya tentu saja karena kurang kan kita tambah literasi mereka. Oh jadi akan ditambah? Iya, jadi cara menambahnya 1 minggu sekali Bu rencananya. Saya akan menyuruh siswa saya untuk mencari di Google ataupun di perpustakaan ya mengenai sebuah teks, ya kemudian teks tersebut mereka simpulkan. Ya otomatis dengan menyimpulkan sebuah teks, otomatis mereka harus mengartikan keseluruhan dari sebuah teks. Ya jadi itu secara tidak langsung mereka belajar kosakata atau vocabulary. Ya, bagus Pak. Iya. Bagus sekali dari rencana Bapak. Saya sangat setuju sekali dengan rencana yang Bapak rencanakan. Kira-kira nih, kapan Bapak ingin melaksanakannya Pak? Ya, saya rasa secepatnya ya. Secepatnya? Bisa, pertemuan selanjutnya nanti akan saya rencanakan aksi saya. Kira-kira nih Pak, dalam melaksanakan rencana yang Bapak lakukan, kendala apa yang akan Bapak hadapi? Kendalanya? Saya rasa ketika ada sesuatu hal yang baru yang ingin kita terapkan ke siswa, tentunya ada kendala. Saya rasa Bu ya, kendalanya kemungkinan itu siswa yang malas itu Bu. Ya mungkin ada 1, 2, 3 orang nanti yang tidak mengerjakan tugas ya yang saya berikan. Kira-kira Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya bagaimana Pak? Iya. Kendalanya sih karena siswa itu malas Bu ya, mereka itu motivasinya kurang. Nah jadi gimana sih untuk menambah motivasi mereka, itu yang saya pikirkan. Saya rasa nanti setiap mereka menyampaikan hasil kesimpulannya, nanti akan saya beri hadiah, reward berupa pulpen, atau juga bisa seperti yang sekarang itu Bu, ada stempel ya yang berupa ini seperti bintang-bintang atau wajah orang senyum di buku catatan mereka. Yang mungkin itu diharapkan itu akan menambah motivasi mereka. Baik Pak, kira-kira nih komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap aksi nyata yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya ya tentu saja mengingat penguasaan vocabulary itu sangat penting Bu untuk menunjang pembelajaran yang lainnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya bisa kita bayangkan misalnya ketika speaking ya mereka kurang vocabulary, ya apa yang mau mereka
ucapkan kalau vocabulary-nya kurang. Nah, jadi mengingat sangat penting, ya saya akan berkomitmen itu setiap minggu ya saya akan menagih teks ya yang siswa cari, kemudian mereka simpulkan. Ya saya akan berusaha untuk setiap minggu melakukan rencana saya tersebut. Baik Bapak, kira-kira nih apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Ya alhamdulillah, yang saya simpulkan dari pembicaraan kita ini tuh saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baik Bapak, terima kasih. Saya kira sampai di sini obrolan dari kita. Semoga di lain waktu kita bisa kembali melakukan coaching ya Pak ya. Oke. Saya sangat ingin mendengar sekali kelanjutan dari Bapak bagaimana. Nanti tolong kabarin saya bagaimana nih hasilnya. Ya siap. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Alhamdulillah tadi Ibu telah melaksanakan proses coaching bersama coach Ibu ya, Ya, Bu. yaitu Bapak Jana. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal dengan Ibu terkait tadi bagaimana proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini Ibu, bagaimana Ibu menilai performa dari proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi terkait kompetensi yang sudah Ibu berikan tadi? Baik Bu, setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya menilai diri saya yang sudah saya lakukan tadi. Saya sudah melakukan percakapan dengan alur cerita Bu. Kemudian di mana mulai dari diri saya menyampaikan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menyampaikan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah melakukan kehadiran penuh Bu terhadap proses coaching tadi, dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur cerita serta melakukan kehadiran penuh, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan selanjutnya nih saya ingin menyampaikan sedikit catatan saya dari proses observasi saya tadi. Nah, di sini berdasarkan catatan saya tadi, nah Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus, mantap Bu. Nah, Bu. ya, nah Ibu sudah tadi membangun kehangatan, kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali ide-ide dari coach Ibu. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach Ibu itu menjadi tereksplor, menyampaikan ide-idenya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, serta tadi Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, yaitu tadi melakukan proses kreatif, serta Ibu juga melakukan kemitraan. Nah, Ibu sekarang setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya ini, nah bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, setelah mendengarkan hasil dari pengamatan Ibu tadi, saya senang sekali. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Namun saya juga merasa masih ada yang kurang Bu dari proses coaching tadi, sehingga saya masih perlu belajar lagi dan latihan lagi, sehingga nantinya saya menjadi terbiasa dalam melakukan proses coaching dengan rekan yang lain, begitu Bu. Ya, baik Bu. Nah, sekarang nih proses coaching Ibu kan sudah selesai nih. Nah, proses pertanyaan kita juga sudah selesai. Nah, terakhir nih Bu, apakah ada rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan selanjutnya ada Bu. Saya akan terus berlatih melakukan proses coaching sehingga saya nantinya terbiasa dalam menggali atau mengeksplor ide-ide yang ada pada coach, sehingga dapat menemukan
penyelesaian masalah yang dihadapi, kemudian juga terus berlatih agar terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar ide-ide yang ada dapat tereksplor dengan baik, Bu. Oke, bagus sekali itu Bu. Ya, rencana Ibu ingin terus berlatih sehingga nanti menjadi ahli atau expert ya Bu dalam kegiatan coaching ini nantinya. Nah, Ibu, ini kita sudah berada di akhir sesi ya Bu. Nah, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Semoga sehat selalu dan Ibu juga tetap semangat dalam belajar untuk berlatih coachingnya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga, Bu, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses coaching yang telah dilaksanakan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.